Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ribuan orang bakal gelar demonstrasi serentak di 9 Maret ya, 19 Maret ya, tuntut Jokowi mundur. Ini banyak sekali yang mengatakan bahwa wah ini harus dituntut ini seorang Jokowi ini katanya begitu kan ya. Karena satu, cawi-cawinya begitu kuat. Ada yang mengatakan dituntut untuk segera mundur dari kursi presiden begitu karena menganggap bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh seorang Jokowi di situ begitu kan seolah-olah mereka ada nuansa-nuansa yang kemudian mereka lakukan begitu kan, dugaan-dugaan yang kemudian muncul begitu. Maka ini serentak katanya begitu di berbagai daerah tanggal 19. Wah, ini semakin seru begitu kan ya, semakin seru ini ya. Tetapi menurut saya pribadi agak sulit untuk didengarkan bagi seorang Jokowi begitu kan. Karena beberapa kali ya seorang Jokowi di demo ya itu aja mereka begitu. Bahkan ya ada yang berkomentar semoga kabul aja mereka ya dengan adanya Indonesia yang tidak begitu baik-baik aja begitu. Bahkan dugaan-dugaan kecurangan yang ada semuanya ya tolak ya hasil perhitungan suara dan sebagainya. Itu sudah akan diungkap mereka begitu kan di demo-demo itu begitu. Salah satunya ketika mereka demo di Solo mereka begitu kan ya mengatakan bahwa akan ada yang diminta adalah terkait penolakan terkait dengan adanya pemilu curang. Yang kedua, mereka menyoroti mendukung hak angket di situ begitu kepada DPR, mendorong begitu kan ya. Yang ketiga, bisa saja ada pemakzulan dari seorang Jokowi. Nah, di hari inilah yang kemudian banyak sekali tuntutan-tuntutan yang kemudian ya dari masyarakat itu menuntut bagaimana dugaan-dugaan yang kemudian terjadi selama ini. Itu dibacakan langsung mereka begitu. Jadi saya kira ini menunjukkan bahwa masyarakat hari ini benar-benar kompak ya, benar-benar kompak terus kemudian benar-benar memahami betul situasi politik yang kemudian tidak baik-baik aja hari ini begitu kan. Jadi kalau masyarakat sudah mengatakan bahwa hal ini begitu kan ya tidak baik-baik aja demokrasi kita, boleh-boleh aja masyarakat ya demo sana sini begitu. Bahkan ya satu sisi melihat di berbagai acara apapun begitu kan ya seperti para profesor, mahasiswa begitu kan turun ke jalan untuk menuntut bagaimana dugaan-dugaan yang kemudian dilakukan oleh seorang Jokowi. Mundurlah Jokowi katanya begitu kan ya. Ini di universitas yang lain begitu kan ya. Jadi artinya apa? Kalau kita melakukan ada dugaan-dugaan yang kemudian muncul, nanti kan ada sengketa, ada hak angket begitu kan ya. Maka DPR agak lambat hari ini untuk untuk hak angket begitu. Saya nggak tahu konsepnya bagaimana, tapi yang jelas ini harus didesak di DPR bagaimana hak angket itu benar-benar berjalan begitu kan. Nampaknya yang begitu menggaungkan hak angket selama ini yaitu adalah dari PKS, dari Nasdem, terus kemudian dari PKB begitu kan. Ya PDP agak maju mundur. Saya nggak tahu konsepnya bagaimana PDP hari ini, tapi yang jelas ya kalau mereka bersatu ya dia punya kekuatan yang sangat luar biasa di DPR. Jadi sangat-sangat disayangkan ya sudah di depan mata di situ begitu kan tapi tidak digunakan hak angket itu. Apakah PDP tersandra atau bagaimana gitu. Itulah akibatnya ketika kita melihat dengan hari ini begitu kan ya. Dulu sangat berkuasa sekali PDIP, tapi sekarang kenapa kok agak takut begitu kan? Apakah takut seorang Jokowi membongkar habis-habisan ini semua begitu kan kepada PDIP? Ya ini. Bahkan ribuan orang bakal gelar demonstrasi serentak di Pilpres ya di 9 Maret 2024 ya tuntut Jokowi mundur. Anggota Presidium Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat GPKR Didin ya Damanhuri ya mengatakan pihaknya akan melakukan aksi demonstrasi serentak di Jakarta di daerah pada hari Selasa. Didin mengklaim pihaknya akan mengerahkan 10.000 orang dalam aksi demonstrasi di depan gedung DPR RI Senayan. Dia menjelaskan masa tersebut berasal dari 50 simpul gerakan masyarakat sipil di Jabodetabek ya termasuk dari kalangan Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM. Rencana ya gerakan masyarakat sipil dalam koordinator GPKR juga akan berdemo di daerah-daerah secara serentak.
Adapun orang yang dimaksud adalah Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Bandung, Banten ya, Medan, Makassar dan sebagainya jika ditotal kemungkinan jumlah dari 10.000. Wow. Tentunya satu, begitu tolak pemilu curang, ucap Guru Besar Ekonomi Institut Pertanian ya. Kedua, mendesak DPR juga menyelenggarakan hak angket ketika meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mundur dari jabatannya. Wow, ternyata ini serentak katanya begitu kan. Ada di Surabaya, ada di Jakarta dan sebagainya begitu untuk melakukan demo. Wow. Kayaknya harus turun tangan juga ini begitu kan ya. Tapi nanti kita tunggu saja yang di Surabaya begitu kan ya. Kalau memang di Surabaya ada nanti begitu saya konfirmasi akan live di lapangan langsung begitu kan. Bagaimana serunya ikut aksi ya demo begitu terkait dengan dugaan-dugaan yang kemudian menuntut hak angket, menuntut bagaimana dengan dugaan-dugaan kecurangan yang ada selama ini ya. Katanya di sini ada di Semarang, Surabaya, ya, Yogyakarta dan Solo ya. Bahkan katanya lebih dari jumlah 10.000 orang. Dia lantas mengirim poster seruan aksi demonstrasi tersebut. Dalam poster itu GPKR mengajak masyarakat untuk mencegah kezaliman. Pemilu atau Pilpres 2024 adalah puncak dari kezaliman rezim Presiden Joko Widodo yang dinilai melanggar konstitusi hukum perundang-undangan yang berlaku dan etika politik dengan penyelenggaraan pemilu yang tidak jujur dan adil ya. Nah, inilah yang kemudian dituntut oleh mereka begitu kan ya. Karena memang satu, ya, tidak adil ya. Yang kedua adalah melihat bagaimana dugaan-dugaan cawi-cawi yang begitu kuat, katanya begitu ya. Tapi saya rasa ini negara demokrasi, semua orang boleh berpendapat begitu kan ya. Tapi harus kita hargai siapa yang kemudian mereka menang, siapapun yang mereka kalah dan sebagainya. Dalam artian apa? Ya, yang penting kita mengawal pemilu ini dengan baik, jujur dan adil. Salah satunya seperti itu begitu kan. Jadi saya rasa perkembangan politik hari ini begitu kan ya, banyak sekali nuansa-nuansa yang bersifat politis, dugaan-dugaan yang kemudian ditemukan begitu kan. Para saksi juga yang mengatakan demikian, juga yang lain juga mengatakan demikian. Ada dugaan-dugaan yang kemudian terselubung di dalamnya. Tapi saya yakin dan saya yakinnya bahwa demokrasi kita kalau dikawal dengan baik akan menghasilkan pemimpin yang baik. Tapi kalau hanya diam dan sebagainya, ya gimana ini begitu kan? Secara tidak langsung ya, politik-politik saat ini begitu terlalu banyak kepentingan-kepentingan terselubung. Di antaranya adalah ingin berkuasa, terus kemudian ingin ya tidur nyenyak di kekuasaan. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.